Jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladin? Jadi yang dijamin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dengan kami, tukang sapu rumah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kali ini kami dapat kiriman video dari teman, dari seorang tokoh nasional. Sebenarnya saya mohon maaf sekali kepada Buya Syakur. Tokoh yang awalnya saya salut, saya anggap sebagai pemikir, saya anggap sebagai cendekiawan muslim yang selaras dengan NU. Tapi satu dua kalimat beliau ini yang membuat saya ndak tahu, ndak paham. Jadi kami mohon maaf kembali kepada Buya Syakur. Beliau mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu hanya kalimat pemersatu. Jadi la ilaha illallah itu sebagai pijakan dan pegangan seluruh umat untuk pemersatu. Tidak bisa memasukkan surga. Nah ini bagaimana? Buya Syakur, sebelumnya kami mohon maaf lagi. Kalimat ini adalah kalimat paling sakral. Coba sampean ingat dulu ya. Seluruh kalimat itu memang pintu dari sebuah gerbong. Contoh, orang nikah, pekerjaannya sama dengan orang zina. Tapi ketika dibuka dengan kalimat qabiltu nikahaha, maka akan menjadi halal, masuk dalam gerbong syariat. Kita mengambil barang orang, tapi kalau dengan pintu kalimat diberi dan diterima, maka akan menjadi halal. Begitu juga hadis Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mau pakai kitab apa? Sebelumnya mohon maaf. Itu adalah pintu untuk memasukkan surga orang yang akhirnya hidup dengan ditutup kalimat la ilaha illallah. Masalah nanti itu masuknya kapan, masalah berapa lama di neraka, itu adalah sesuai dengan amal. Tapi karena dia punya kalimat la ilaha illallah, maka dia punya hak untuk masuk surga. Anda mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu hanya kalimat pemersatu, tidak bisa untuk masuk surga. Masuk surga itu bukan bim salah bim. Itu saya mohon maaf, Anda karena diundang oleh Mabes Polri yang butuh persatuan sehingga Anda menarik kalimat ini untuk pemersatu. Oke lah, itu memang untuk pemersatu. Untuk pemersatu. Tapi untuk esensi hadis ini jangan kau rusak. Jangan Anda kesampingkan. Esensi hadis ini mau tidak mau adalah sebagai pintu masuk surga, termasuk orang yang berakhir hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan syarahnya, Imam Ghazali membeberkan bahkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia belum mati sampai 1 jam tapi dia tidak berkata apa-apa, 2 jam dia tidak berkata apa-apa, sampai 1 hari dia tidak berkata apa-apa,
ditutup pada 1 hari yang lalu dengan la ilaha illallah. Kemudian 1 hari 1 malam dia mati. Tetap kata Imam Ghazali, dia masuk kategori akhiru kalamihi la ilaha illallah. Akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Ini kalimat memang orang kafir 30 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bila dia membuka kalimat la ilaha illallah, dia masuk Islam, berhak masuk surga. Jadi mohon maaf Buya Syakur, jadi mari kita kelompokkan dengan proporsional. Hadis ya memang banyak sekali hadis, tapi untuk ini kita tetapkan saja memang sebagai pintu, yakni orang yang akhirnya kalimat hidupnya la ilaha illallah. Coba, tidak usah kita besar-besar lah, tapi tetap jenengan saya hormati. Cuman untuk khilafiyah, saya tetap ikut ulama mujtahid. Mari kita pakai kitab terkecil, Jurumiyah. Apa itu kalam? Apa itu kalimat? Rasulullah membuka dengan istilah kalimat, mangkana akhiru kalamihi, dengan kalam. Apa kalam itu? Kalam katanya Kiai Jurumiyah, Kiai Son Haji, ialah lafadz yang tersusun, yang mufid dan maksud. Ya udah. Kalimat yaitu, kalam yaitu. Siapa yang mengucapkan dengan tersusun, siapa yang mengucapkan dengan mengajak, berarti sesuai dengan dawuh Rasulullah. Kalau Anda mau menarik pada makna, mau menarik pada tujuan, mau itu amrun mustaqilun, hal yang menyendiri. Tapi untuk ini tetap kita menggunakan kalam sesuai dawuh Rasulullah. Ada lagi panjenengan mengatakan jangan takut murtad lah loh. Masya Allah, tetap saya hormat datang jenengan. Tapi kalau untuk pendapat, saya enjoy saja lebih memilih dawuh ulama-ulama yang warok, ulama-ulama yang sudah teruji kealimannya, kewirayannya, takut kepada Allah. Kita itu kadang bermasalah menjawakan Islam, mengindonesiakan Islam. Mestinya ya mengislamkan Indonesia atau paduan antara tekstual dengan kontekstual Indonesia. Saya NU. Jadi mari kita kembali. Pertama, mangkana akhiru kalamihi, secara lafzi apa? Kalam. Jelas kalimat yang tersusun dan disengaja oleh mutakalim. Kedua, secara hadis memang ini mengarahkan supaya orang untuk bersemangat mengucapkan la ilaha illallah. Ketiga, Imam Ghazali mendukung seperti yang saya utarakan tadi, bahwa sampai dia membaca la ilaha illallah kemudian tidak mati-mati tapi tidak berkata-kata, 2 hari pun kemudian dia mati, tetap masuk dalam rombongan akhir kalamnya la ilaha illallah. Masalah jenengan menarik isi daripada la ilaha illallah adalah tauhid, memperjuangkan Islam, memperjuangkan persatuan yang menjadi isi daripada itu. Khawatir. Saya benar, Anda juga benar, tapi khawatir niatan Anda yang menarik ke situ hanya gara-gara Anda diundang oleh Mabes Polri sehingga mensabotase kalimat untuk kepentingan karena diundang Mabes Polri. Mohon maaf Syakur. Saya kagum dengan Anda, saya salut dengan Anda, tapi untuk masalah ini mohon maaf ketika saya berbeda pendapat dengan panjenengan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.